dengan kamu mempunyai komunitas, kamu nggak usah malu karena kan di situ juga orang sama-sama belajar, sama-sama berkomunitas, sama-sama berwirausaha. Jadi kamu nggak usah malu. Iya. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun gitu ya buat keperluan bisnis, bahkan sampai daftar-daftar izin-izin buat bisnis dan lain sebagainya, itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Kayak gitu ya. Oke nih Dek, ada tips apa nih yang bisa kita bahas kali ini? Nah, sebelumnya kita pernah membahas tentang gimana sih cara mendapatkan klien pertama untuk bisnis jasa. Iya, bisnis jasa. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan klien pertama untuk bisnis produk. Oke, yang produk berbentuk ya. produk. Gitu. Yang pertama, jika kamu mempunyai bisnis produk, entah itu makanan, minuman, dan lain-lain, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah gabung dengan komunitas. Oke. Baik itu komunitas pencinta makanan tertentu, atau komunitas bisnis, atau apapun, yang penting komunitasmu. Kenapa hal ini dilakukan? Karena penting, di dalam komunitas itu orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, atau misalnya tadi orang-orang yang punya visi yang sama, kita jadi lebih mudah menawarkan usaha atau produk kita ke komunitas tersebut. Iya. Misalnya di situ komunitas pecinta kentang goreng. Iya. Nah, kebetulan produk kita kentang goreng nih. Ya udah, kita masuk ke situ kan lakunya cepet. Iya, biasanya kalau masuk ke komunitas itu kan saling mendukung ya. Betul Karena sekali. punya kesamaan kesukaan yang sama. Betul. Bahkan ketika misalkan itu komunitas pebisnis semua, itu kalau dia perlu Mentoring. barang apa gitu ya. Atau barang ya. Gitu ya, itu ya belinya ke dia aja gitu. Ataupun tadi pengen mentoring, ya kita sharing bareng gitu ya. Betul banget. Kayak gitu. Jadi mudah, dengan kamu mempunyai komunitas, kamu nggak usah malu karena kan di situ juga orang sama-sama belajar, sama-sama berkomunitas, sama-sama berwirausaha. Jadi kamu nggak usah malu. Iya. Seperti itu. Karena di situ orang startnya bareng-bareng. Iya, betul-betul. Biasanya kan mereka juga pasti klaimnya kita di sini bukan saling menggurui ya, tapi bareng-bareng kayak gitu ya. Gitu. Oke, yang kedua. Kalau tadi kan bergabung dengan komunitas, yang kedua pasti kan di komunitas itu pasti ada info-info apa gitu yang menarik, info-info misalnya terkait produk kita. Nah, terkait dengan info-info itu, yang kedua ini adalah kita bisa mencari informasi event apa saja ataupun pameran apa saja yang akan dilakukan di dalam si komunitas tersebut. Jadi udah gabung ke komunitas, kemudian langkah yang kedua adalah kita cari tahu informasi event apa saja. Gitu. Iya. Bahkan tanpa kita nyari tahu pun biasanya suka di-share ya. Betul sekali. Sama orang-orang yang udah dapat info duluan. Betul kayak gitu. sekali. Jadi yang pertama kan kamu gabung dengan komunitas itu gabung dengan sesama bisnisnya. Nah, setelah masuk ke dalam komunitas, kamu cari informasi event ataupun pameran bisnis. Biar apa? Biar nanti pada saat kamu ikut dengan event atau pameran bisnis tersebut, kamu benar-benar bakal ketemu dengan konsumen kamu. Paling pertanyaannya apakah berbayar atau tidak? Nah, biasanya ada dua ya. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Betul. Kalau teman-teman misalkan Budgetnya belum ada, cari yang gratis. Itu banyak kok sebetulnya. Betul yang sekali. bikin event buat para pelaku usaha secara free kayak gitu ya. Nah, kalau misal kamu ternyata usahanya udah jalan, terus udah beberapa tahun, bukan cari klien pertama lagi, baru kalian ikut yang berbayar. Iya, betul. Nah, itu dia ya. Yang kedua tadi cari informasi tentang event atau pameran bisnis ya. Betul. Baik yang gratis atau yang berbayar. Iya. Nah, yang ketiga ini kaitannya dengan orang terdekat kamu. Apa nih? Nah, sampaikan kepada teman atau keluarga kamu
tentang layanan atau produk yang kamu jual. Nah, setelah kamu sampaikan, tanya ke mereka, ada nggak sih orang atau teman kamu atau temennya keluarga kamu yang membutuhkan produk yang memang kita jual. Iya. Ya metode ini banyak dilakukan di awal-awal sebetulnya. Betul sekali memang. Jadi kayak apa namanya, dari mulut ke mulut, dari saudara ke saudara, dari saudara ke temennya, kayak gitu ya. Ya biar apa ya, biar mudahlah kita untuk menyebarkan produk kita ke orang lain. Iya, meskipun sekarang eranya digital, tapi hal tersebut juga bukan hal yang salah untuk dilakukan gitu ya. Betul sekali. Tetap aja itu perlu dilakukan untuk memperluas area marketing kita. Betul sekali, area marketing kita, area branding kita, area link kita seperti itu. Jadi biar kita bisnisnya makin dikenal. Iya. Dan juga biar kita mendapatkan calon pertama klien. Iya, saya juga yang termasuk biasanya kena influence dari teman-teman yang merekomendasikan, bakso di situ enak loh. Jadi coba. Jadi nyoba gitu ya. Padahal saya nggak tahu media sosialnya apa gitu kan. Nah, yang terakhir adalah cari tahu tentang program pemerintah yang membantu UMKM kecil atau yang membantu orang-orang yang baru memulai bisnis. Biasanya banyak banget program-program dari pemerintah, entah itu program bantuan dana, entah itu program link and match dengan perusahaan. Otomatis nanti misalnya pemerintah akan membuka koperasi di setiap perusahaan yang ada di kawasan. Otomatis kamu bisa memasukkan produk kamu. Gitu. Jadi gini deh, biasanya kalau berkaitan dengan pemerintah, kita harus meriset dulu pola pikir kita. Betul. Jadi jangan ribet itu, ikutin aja dulu. Barangkali nanti tuh ada dana hibah, betul gitu kan. Yang kita tuh nggak repot-repot sebenarnya kalau dana hibah ya dikasih aja gitu. Iya, nggak ada pertanggungjawaban kalau bangkrut gimana, kalau rugi gimana, seperti itu. Yang penting bisnis kamu real ya, jangan bisnis bodong. Gitu. Yang penting gitu kita ikutin aja dulu alur pertamanya. Ya mungkin repot dikit. Fotokopi ini misalkan buat berkas gitu ya. Betul. Nggak apa-apa gitu, ikutin aja dulu kayak gitu. Nah, jadi itu dia ya 4 cara gimana kamu mendapatkan klien pertamamu. Tadi gabung ke komunitas udah, terus cari informasi informasi tentang event atau pameran, terus juga sebarkan kepada teman atau keluarga terdekat tuh, dan terakhir ikuti program-program pemerintah. Itu sangat membantu buat kalian. Iya, betul. Baik, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini manfaatnya itu menyebar gitu ya. Dan juga jangan lupa kalau teman-teman pengen mendukung gitu ya channel ini dengan mengklik tombol love atau tombol dolar, bisa di bawah kayak gitu ya. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.